buang semua ke laut. Kalau kau tidak buangi, kamu tersiksa, tersiksa, tersiksa kalau kau tidak buang-buang semua itu. Halo, saya Eming. Channel ini saya buat khusus untuk penikmat cerita horor dan misteri untuk daerah Makassar dan sekitarnya. Sebenarnya sudah lama saya ingin menceritakan ini, cuman ya baru sempat sekarang. Kali ini saya mendapatkan kesempatan spesial untuk bertemu narasumber yang mempunyai cerita menarik yang sebetulnya menjadi rahasia terbesar dalam hidupnya. Bahkan menurut keterangannya, suami dan keempat anaknya belum tahu tentang hal ini. Poin pentingnya adalah beliau pernah memutuskan untuk menjadi dukun sebelum akhirnya bertaubat. Jangan lupa support saya dengan cara ya atur saja. Dan ini hasil wawancara kita. Nama saya Indah. Umur saya sudah 60 tahun. Asal daerah saya orang Sopeng. Anak udah punya 3. Yang dia bilang anak tuh. Cerita masa laluku. Tahun masih gadis. Iya, 8 sekitar tahun 82. Kita kan dulu orang kampung, orang desa. Terus kita dihina-hina sama orang yang kaya itu, yang tinggi sekolahnya. Kan dulu kita kan kalau orang desa kasihan dihina-hina kalau tidak ada sekolah tak. Kita saja SMP saja, jadi itu yang lebih tinggi dari kita, lebih cantik dari kita, lebih kaya dari kita. Iya, dihina-hina gitu, selalu kita nakala-kala apa pokoknya kita diam-diam. Jadi kita kan bersedih kalau begitu. Sekarang kan ada dibilang nenek, ada orang tuanya mama, dia tonji sekeluarga mau kuasai semua harta dulu harta, misalnya kebun sawah. Jadi bilang itu bapakku, belajar mau kau di situ sama om. Sekalinya om datang, di situ dia bilang, oh ini yang ku cari-cari. Dia bilang itu omku, apa mau cari-cari? Bilang enggak, kan dulu kita itu beritanya begini ki. Omku itu orang pintar di sana. Terus bicara-bicara nih sama orang tua, masalah-masalah kita kasihan ini orang kampung tidak ada sekolah, tanah hina-hina ki, orang bilang omku. Gampang ji kalau begitu, nah ada begini. Kasih memang mi orang. Bilang bagaimana? Bilang kak seperti omku itu yang lalu-lalu. Oh yang begitu. Terkenal kalau di sana, tapi dia kan juga diam-diam orang supaya ndak anu kita. Terus bilang nanti datang kak lagi, misalnya malam hari Kamis ku datang malam kita ku ajar ki. Sekalinya malam datang betul itu hari Kamis. Jadi disuruh sama makku tidur bermalam, bilang tidur maki di sini. Oh di situ ngajar ki, tetapi ajarannya itu tengah-tengah malam. Saya bilang, om ajar kak itu yang pokoknya yang nahina-hina ki orang. Bilang, oh diam aku. Pertama dulu kan bilang juga mamaku, itu juga harta yang di kampung. Bagaimana caranya kita kembali lagi itu harta kepada kita supaya ndak nambah orang. Kan ada sawah, ada kebun. Dia itu sepupunya nenek, dia mau kosai. Oh, jadi Mama tak sebenarnya ini nggak tahu jadi? Iya, tahu. Karena kan bertiga kak. Terus itu panjami cerita toh. Panjami cerita. Dia bilang, bisa jago tahan? Bilang iya bisa. Malam Jumat, sekitar jam 1 malam. Tidak tidur ki.
Terus dikasih, kan dulu orang itu mukananya yang panjang toh, jadi itu dibikin kain kafan, dikapangi kak di dalam rumah. Kan kita kasihan tidak pakai kamar ki. Dan lihat semua jadi itu orang kan ndak pakai kamar. Tidak, karena kan orang pada tidur semua. Jadi saya berempat, mamaku sama saudarana mama sama itu omku berempat. Terus disuruh makan 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 emas toh. Emas itu kan dianu ji, tidak ditelan, dianu ji saja, dikasih masuk ji saja di mulut, terus kita dikapangi. Diajar maki itu bilang begini, diajar itu masalah yang biasa hina ki, biasa ki nabikin malu, yang mau ambil harta. Nah, itu saja yang 3, yang ada pencuri juga bisa 3 ya. Pertama kita mau ambil kembali warisan nenek, yang kedua pencuri, bisa dianu pencuri, yang ketiga yang biasa hina-hina ki. Sudah makan emas kan disumpah, atuku sudah makan emas dikasih keluar karena kita tidak boleh bicara, karena kita makan emas, kita dikapangi kayak orang mati. Sudah itu sudah artinya sudah berjanji. Jadi dikasih keluar itu emas dari mulut. Dibuka juga itu pengikat kain kafan, karena sudah misalkan pelajari tiga macam. Saya yang lakukan. Terus itu di kampung kan, terus itu pergi ke situ rumahnya keluarganya di mama. Dicoba-coba, saya coba-coba, akhirnya berhasil. Saya di sana di kampung jam 1 malam juga aku pergi tanam di bawah tangganya orang. Kayak kayak orang mati, tanam di bawah tangga pakai linggis dari tulang-tulang manusia. Dapat di mana ki itu tulang manusia? Ada yang kasih ki dari Kabupaten Palopo, dibeli. Terus itu dibungkus pakai kafan itu, tulang-tulang manusia sama jarum tangan sama jahe sama benang putih. Itu jarum diikat sama semua itu diikat, baru itu jahe ditusuk sama jarum. Sudah itu ditusuk, dibungkus orang mati kayak orang mati. Sudah itu jam 1 ku pergi tanam, jam 1 malam, artinya tidur semua orang. Sudah itu pulang di rumah. Apakah berhasil gitu tadi cara tak? Sudah berhasil nah, serahkan kembali sama mamaku itu sawah, dia sendiri kasih kembali karena kan kita memang punya di pengadilan, belum masuk pengadilan, baru di kantor desa. Terus dia sudah serahkan, bilang ambil kembali anumu, memang anumu ya, jadi sudah aman di situ, dia sendiri kasih kembali kalau yang pencuri tidak pernah dicoba. Itu kalau anunya pencuri toh, itu kalau diambil itu, tapi itu baca-bacanya sudah hilang semua, menyelam di laut, baru ambil pasir 3 genggam. Terus itu pasirnya kalau kita mau rumah, ditaruh di depan rumah, terus ada pencuri, biar rumah itu tidak terkunci.
Pencuri itu jam-jam 3, jangan jam 2. Kalau pasirnya kan kalau kita ke laut sembarang, yang penting kita dari laut itu. Terus itu kalau misalnya ada pencuri toh, itu pencuri kayak naik perahu rasanya, karena kan itu pasir dari laut. Nanti kita bilangi yang punya rumah, sudah pulang mau kok, atau kita mau panggilkan polisi. Baru sadar itu pencuri. Bagaimana caranya yang ketiga? Itu yang biasa laki-laki yang mengejek-ngejek kita, bilang artinya kita kan orang kampung jelek, yang kuno-kuno ki. Dia itu ikut-ikut. Malah itu nenek saya mau lempar kursi itu laki-laki. Karena ndak suka ki, bilang kenapa datang di sini? Bilang saya baku suka dengan cucu tak. Iya, yang semua hina-hina kak itu dia ikut-ikut. Dia menggoda-goda, artinya menggoda. Saya bilang kak, kalau berani pergi kau di rumahku, karena saya kan tidak tahu main pacaran. Tidak pernah saya gombal. Iya, datang sendiri itu, makanya itu udah bilang omku, dia datang yang sudah hina-hina kamu, dia pasti akan pergi duduk bersila di depan rumahmu. Akhirnya begitu juga. Satu bulan 40 hari sudahnya saya sakit. Kan dia bilang memang kalau berhasil itu kamu itu sakit nanti, sakit saya. Karena memang itu serem, angker. Karena kan orang orang mati. Banyak sakitku. Itu sudah 40 hari sakit. Sakit banyak sekali sih, kayak orang gila-gila. Mengaji malam, menghafal lagu Bugis. Tapi kalau sudah bangun, saya tidak tahu kembali itu. Apa itu hafalanku tadi? Tidak sadar. Sakit itu lebih 1 bulan juga. Itu penyakitku tipes, terus cacar, banyak sekali, 3 macam itu. Sudah tipes dulu, terus ada cacar. Itu miku sudahnya cacar. Itu kalau malam tidak tidur, kalau siang tidur. Iya. Sudah itu menangis, orang tua dia bilang kalau memang ada saya sudah lepaskan semua. Dia bilang mamaku sudah begitu, sudah sampai di situ saja, nanti meninggal kok. Saya penasaran apa yang Nabilan tetangga tak diceritai Ki. Dia bilang dia baku suka kok dengan itu. Dia bilang dia jangan suka kalau mau melamar. Tidak, takut sama nenekku. Jadi bagaimana dengan itu Om tak yang berikan itu ilmu? Tidak tahu. Kan bagaimana mau dihubungi, tidak ada HP tak kesiang. Dulu jitu ada HP, jitu baru itu ada HP, sekarang tidak. Mengirim surat pun juga tak pernah sampai, karena kan mau kirim kemana sampai di sana. Makanya itu banyak penyakitku dulu. Jadi kalau saya buang, saya tidak akan pernah satu kali pun mengulangi. Biar saya digodain, diapain, aku tak mau lagi. Bagaimana cara ibu supaya bisa sembuh? Selalu kak mengaji, menangis. Saya selalu kan suka, saya kan dulu waktu cewek saya suka pergi di masjid tuh sholat di situ, tidak sholat di rumah, artinya kita kan pergi sholat maghrib, isya, subuh, hanya duhur saja tidak biasa pergi, tapi jarang. Di situ saya kalau saya sudah sholat, kayak ada orang bisik kak, dia bilang semua itu yang ku pakai buang semua ke laut.
Kalau kau tidak buangi, kamu tersiksa. Tersiksa. Tersiksa kalau kau tidak buang-buang semua itu yang tingkah lakumu, yang kau pelajari. Karena kan sudah kau artinya sudah kerjakan toh yang kau minta sama Allah, sama yang sudah kau minta sama dukungmu. Akhirnya sakit betul. Jadi saya sudah sakit, saya sudah berdoa, saya tidak akan pernah, tidak pernah saya kerjakan, karena memang saya sudah bertobat sama Allah. Apalagi itu waktu ku pergi umrah, saya memang minta di depan Ka'bah, ya Allah, buanglah semua itu dulu, ku maafkanlah hambamu ya Allah, tidak akan pernah mengulangi semua itu kesalahan yang lalu-lalu. Sudah ku buang semua, tidak ada sedikit pun baca-bacanya. Ku buang semua karena memang saya minta sama Allah. Sakit Kak, karena kan keras sekali itu kalau sudah di kafan. Lebih pokoknya itu penyakitku berturut-turut, sembuh tipesku, tambah lagi cacarku, pokoknya tidak berhenti dalam 4 bulan itu penyakit. Ya, bagaimana akhir cerita dan di mana yang betul-betul tobat? Waktu kan saya kan sudah sudah menikah. Terus pulang Kak, saya di kampung pesantren, selalu pergi bersolat jemaah di sana, mendengar ceramah. Di situ nih saya sudah bertobat. Sakit lagi saya di situ. Saya sakit di situ kena lagi tipes. Berdoa Kak lagi, ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah. Tidak ada sedikit pun kusimpang itu, semua saya minta dilupakan, sedikit pun tak. Kan tidak sama pelajaran di luar sama yang di pesantren. Jadi saya belajar di sana. Saya juga minta sama Allah kasih hafal aku semua pelajaran yang dalam pesantren itu. Semua yang dari luar itu buangkanlah aku. Jangan sedikit pun ku ingat. Saya mau mengikuti adat pesantren. Apa yang dirasakan sudah itu? Bagus, ringan. Pokoknya kalau ada mau dikerja, kita berdoa sama Allah, langsung dikabulkan. Itu pun juga pergi-pergi sholat subuh, sholat duhur sampai asar, isya, maghrib, isya, subuh. Di situ mendengar ceramahnya ustaz. Para teman-teman juga banyak di sana. Apalagi kalau Ramadan, banyak ceramah. Yang hina-hina Kak itu bilang begini, tapi sekarang saya sudah artinya saya sudah kutinggi, saya sudah dia kan pakai ini, saya pakai ini, dia yang pakai itu yang paling harga di bawah sekarang. Karena dia selalu cerita masalah jelekku, pokoknya masalah miskin, masa kurang pengalaman. Saya tertarik, apakah ilmu-ilmu seperti itu masih ada yang gunakan sekarang ini? Atau masih adakah yang orang-orang sakti seperti itu? Tidak ada sekarang. Tidak ada. Iya, karena kan sudah meninggal itu semua. Iya, meninggal semua. Terakhir, ada pesan untuk orang yang nonton? Itu saja aku bilang. Kalau kamu artinya kamu yang paling tinggi, jangan kasih rendah-rendah orang. Allah itu mendengarnya. Nanti balas ko Allah. Allah kan tidak mulia. Dia jangan lihat ko. Jadi kau menghina orang, nanti lebih tinggi itu seperti saya. Dia selalu aku dihina, dibilang begini, pinjam. Kita kan biasa kan di kampung kasihan mau ke sana ke pesta tidak ada tak jadi kita pinjam keluarga, dicerita lagi. Lengi lagi dicerita lagi.
Tetapi saya kan sabar. Dalam hatiku saja, ya Allah, berikanlah aku ini supaya saya tidak akan pinjam-pinjam anunya orang. Jadi sekarang kalau saya lewat, dia ketawa orang itu bilang, "Ih, bagusnya, anunya, begitu. Sudah punya rumah, sudah dari tanah suci, sudah punya motor." Artinya saya tidak pinjam-pinjam anunya orang, cuma orang sekarang mau pinjam anuku. Ya, saya kalau dia mau pinjam uang, aku kasih pinjam. Saya sabar. Kalau dibayar, dibayar. Kalau tidak, ikhlaskan. Alhamdulillah, sudah diberi rezeki sama Allah. Rumahku sudah ada. Bisa nakontrak orang, bisa. Pokoknya, kalau mau ngontrak, bisa. Mau beli, bisa. Di daerah Sopeng, di Lapri. Ya Allah, Allah sudah memberiku rezeki. Alhamdulillah. Iya, itu tadi wawancara saya bersama Ibu Indah. Ya, untuk teman-teman mungkin harus mengingat pesan Ibu Indah saat berada di atas, jangan merendahkan yang lain. Karena jika orang sakit hati, dia dapat melakukan apa saja. Kayak Joker kurasa ini Bu Indah. Iya, jangki guna-guna pale Budi. Nantikan video selanjutnya. Jika ada yang punya cerita menarik, bisa DM saya di Instagram.